Ditanya apa, jawabnya apa. Terlampau bertele-tele. Tidak semudah itu, Marimar. Ini nih, ya. Ini modelan yang kalau dikasih mitos, ditelan langsung ya, nggak mau dicari tahu dulu nih bener apa enggak nih. Ketika seseorang membuat postingan, ya, membuat video tutorial, resep ini harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia share. Karena bisa jadi orang yang melihat akan mengikuti tutorialnya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya membuat tutorial bagaimana cara membuat infus kenanga, kemudian ada netizen yang nanya, "Kak, kenapa ya saya bikin infus water kenanga rasanya pahit?" Kemudian saya jawab, "Dibuang saja tangkainya, karena biasanya tangkai itu banyak mengandung alkaloid. Ini bisa menyebabkan pahit." Lalu dijawab lagi, "Kak, saya sudah lakukan, nggak pakai tangkainya, kok masih pahit ya?" Nah, berarti saya harus jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, kok bisa pahit ya. Nah, ini kan saya kasih tahu nih ke teman-teman. Karena mungkin-mungkin saja bikin bunga kenanga, bikin infus water bunga kenanga ini rasanya pahit. Faktornya banyak, tapi itu tetap bisa diminum. Ya, jadi ya teman-teman, sejak 2021 lalu, saya aktif mengekstrak essential oil. Fokus saya dan tim adalah mengekstrak agarwood ya dan tanaman lain. Sejak saat itu, saya akrab sekali dengan fitokimia atau senyawa kimia yang ada pada tanaman. Kita ekstrak dan belajar ya bagaimana cara mereka ini bekerja untuk menjadi obat, merawat kesehatan kulit, merawat kesehatan organ dalam manusia. Dan ada lagi nih, ya saya kan bikin tutorial bagaimana membuat infus water kenanga, bahwa sebaiknya direndam minimal 5 jam, maksimal 12 jam. Kita itu nggak bisa samain semua tanaman, semua buah, sayuran itu ya bisa sama karakteristiknya. Beda, ya. Kenapa 5 jam, minimal 5 jam, maksimal 12 jam? Ini apakah kata saya? Ini berdasarkan jurnal penelitian. Ya, ini ada salah satu jurnal. Nah, ini teman-teman bisa lihat jurnalnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, jurnalnya ini dikeluarkan oleh Universitas Islam Riau, Program Studi Pendidikan Kimia. Mereka ini membuat penelitian tentang apa saja kandungan fitokimia pada bunga kenanga. Ya, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat, bisa searching juga tentang jurnalnya ini, baca sendiri ya. Nah, ini kandungannya ada eugenol, ada linalool, ada tanin, kemudian ada saponin ya. Tergantung ya apa yang diekstrak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bagaimana hasilnya bahwa kenanga ini memiliki efek sebagai antioksidan. Antioksidan ini sebagai anti kanker ya, perlawanan terhadap sel kanker. Kemudian antimikroba, ini ampuh membunuh bakteri, jamur, virus. Kemudian sebagai antibiofilm, antivektor, antidiabetes, antimelanogenesis. Ya, ini kita bahas yuk. Sebagai antibiofilm, kalian tahu nggak kalau yang namanya bakteri ini bisa membentuk komunitas, membentuk matriks ekstraseluler pelindung. Bisa-bisanya ini bakteri bikin pelindung untuk mereka. Jadi imun tubuh kita ini nggak bisa merusak bakteri, nggak bisa mengalahkan bakteri, bahkan ketika ada antibiotik pun bakteri ini kebal. Nah, kenanga memiliki sifat antibiofilm. Senyawa di dalam kenanga ini bisa merusak matriks ekstraselulernya, merusak lapisannya, bahkan membunuh bakteri di dalamnya. Dengan senyawa apa? Senyawa yang ada di dalam minyak asiri, eugenol, linalool, geraniol, kemudian tanin. Ya, senyawa-senyawa ini tidak larut dalam air. Mereka ini larut di dalam minyak. Terus gimana kalau dibikin infused water? Kalau dibikin infused water, ya berdasarkan penelitian, senyawa-senyawa yang larut dalam minyak ini kemungkinan akan larut dalam jumlah sedikit jika direndam 12 sampai 24 jam. Jadi kalau ngerendamnya baru 2 jam, ya kamu cuma dapat aromanya aja, khasiatnya itu nggak maksimal. Rendam minimal 5 jam, maksimal 12 jam. Kenapa 12 jam? Karena setelah 12 jam kenanga mulai membusuk. Apa yang terjadi kalau membusuk? Maka berkembang bakteri. Yang ada kamu bukannya sehat, malah jadi sakit. Ini loh, ya senyawa-senyawa yang bikin keputihan kamu sembuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh kamu bisa jadi bakteri jahat, dibantai habis sama mereka.
Ya ingat ya, bakteri itu bisa membentuk lapisan untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, kemudian sebagai anti kanker, antidepresan, linalool ini adalah senyawa aroma dalam minyak asiri sebagai antidepresan. Kemudian ada metil benzoat, ya ini juga bisa larut dalam air dalam jumlah sedikit, tapi bisa larut dalam air. Ya, senyawa-senyawa ini sebenarnya bisa larut dalam air, tapi dengan cara kamu gunakan kenanga keringnya. Jadi bunga kenanganya harus dikeringkan, nanti cara minumnya dijadikan teh hangat. Dengan menggunakan air hangat, ya, senyawa minyak asid ini bisa larut lebih banyak daripada menggunakan air dingin. Tapi airnya, catatan ya, tidak lebih dari 80 derajat Celcius supaya tidak merusak kandungan minyak asirinya. Ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Begitu juga kalau kita mau mengekstrak minyaknya, sebaiknya gunakan bahan yang sudah kering. Jadi kalau mau ekstrak kenanga, kenanganya dikeringkan. Kemudian akar, daun, batang, ini semua dalam bentuk yang kering. Dihilangkan dulu kandungan airnya. Pertama, supaya tidak kontaminasi dengan bakteri. Kedua, ini akan mempengaruhi aroma dan khasiat dari ekstraksinya. Nah, teman-teman, ya ini minyak kenanga yang aku ekstrak dengan metode destilasi. Ini aku menggunakan kenanga kering ya. Sebelumnya aku keringkan dulu kenanganya, baru diekstrak. Baik itu menggunakan destilasi uap, baik itu menggunakan metode maserasi. Maserasi ini nanti kita bisa rendam dengan cairan alkohol atau minyak. Ya nanti kita bikin yang pakai minyak aja, lebih gampang ya, teman-teman bisa ikutin nanti di rumah. Nah, seperti itu untuk ekstraksi minyak. Dan ingat teman-teman ya, ini infused water kenanga, kalau kamu mau maksimal hasilnya direndam minimal 5 jam, maksimal 12 jam. Kalau mau stok, bunganya diangkat setelah merendam 12 jam.